Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini nih, Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSMMI untuk matematika terintegrasi tahun 2021 tingkat kabupaten dan kota. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal. Kali ini kita akan melanjutkannya mulai dari soal nomor 7. Oke, kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di soal nomor 7 ini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Dikatakan di sini, ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan bilangan yang menyatakan nomor urut surah yang memuat tepat 3 ayat dalam Al-Qur'an. Jadi yang ditanyakan di sini adalah keliling dari segitiga tersebut. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah baca baik-baik di sini tepat 3 ayat dalam Al-Qur'an. Jadi kita mencari surah apa sih yang terdiri dari 3 ayat saja. Oh, ternyata kita ingat bahwa ada surat An-Nasr. Di sini dia merupakan surah yang ke-110. Dia hanya memiliki 3 buah ayat. Jadi ini adalah informasi yang pertama. Kemudian kita ingat-ingat lagi, oh ternyata ada surat Al-Kautsar juga. Dia memiliki 3 ayat dan merupakan surah ke-108. Kemudian ternyata masih ada lagi satu, yaitu surat Al-Asr. Di sini surat Al-Asr punya juga 3 ayat dan surat Al-Asr ini punya urutan surah yang ke-103. Dari informasi inilah kita buat sebuah segitiga dan kita akan tentukan berapa kelilingnya. Berarti kita taruh saja 110, anggaplah di sisi yang sebelah sini, 108 dan 103 di bagian bawah. Karena yang ditanya adalah keliling, kalian perlu ingat rumus keliling itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi keliling itu rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi sisi yang ada di segitiga ini tinggal dijumlahkan semua saja. Berarti 110 kita jumlahkan dengan 108, kemudian kita tambahkan juga dengan 103. Setelah kita jumlah-jumlah, oh ternyata kita peroleh hasilnya itu adalah 321 satuan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengingat surah apa yang memiliki ciri-ciri hanya memiliki 3 ayat. Mungkin lain kali nanti ditanya surat yang memiliki 5 ayat, surat yang memiliki 4 ayat. Jadi adik-adik harus melist terlebih dahulu jenis-jenis surah tersebut. Kemudian adik-adik ingat agar nantinya kalau ketemu soal lagi yang seperti ini, adik-adik bisa dengan cepat mengetahuinya. Jadi oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut kita bahas ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini konsepnya sama seperti soal nomor 7 tadi. Jadi kalau di soal nomor 7 tadi yang ditanya adalah sebuah segitiga dengan sisinya merupakan surah yang memiliki 3 ayat, kali ini syaratnya itu berbeda, yaitu syaratnya adalah memiliki tepat 5 ayat dalam Al-Quran sejak surah ke-100. Jadi mulai dari 101, 102 dan seterusnya hingga surah yang terakhir. Kita cek mana di antara surah-surah tersebut yang hanya memiliki 5 ayat saja. Oh, ternyata setelah kita ingat-ingat, oh surat yang pertama itu adalah surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq ini memiliki urutan yang ke-113. Jadi kita tulis. Selanjutnya yang memiliki 5 ayat itu adalah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini memiliki 5 buah ayat dan merupakan surah yang ke-111. Dan yang terakhir surat Al-Fil, surat yang ke-105. Jadi setelah kita mengetahui 3 surat yang dimaksud di soal ini, coba kita bentuk ke dalam segitiga. Nah, segitiganya kurang lebih seperti ini. Ada 3 buah sisi, sisinya itu adalah 113, 111 dan 105 yang merupakan nomor surah dari surat-surat yang memiliki 5 ayat setelah surah ke-100. Nah, karena yang ditanyakan sama yaitu keliling, berarti sama kita jumlahkan dengan rumus sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti 113 kita jumlahkan dengan 111, kita jumlahkan lagi dengan 105. Boleh menggunakan penjumlahan bersusun ataupun langsung dijumlahkan satu persatu. Nah, berarti setelah kita jumlahkan, oh ternyata hasilnya adalah 329. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang C, yaitu 329 satuan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 9 ini kita diberikan sebuah soal dalam bahasa Inggris. Ayo coba kita baca kemudian kita artikan satu persatu pengertiannya. Jadi di sini dikatakan Nikmah wrote 4-digit natural numbers using only digit 1 or 2. Jadi artinya Nikmah menulis
ini artinya menulis, 4 digit ini artinya 4 digit, natural numbers itu artinya adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, using only ini artinya hanya menggunakan digit 1 atau, jadi or ini adalah atau ya, atau 2. Jadi Nikmah hanya boleh menuliskan 4 digit angka dengan angka 1 atau 2. Kemudian the number of all possible numbers that she could write are, jadi artinya angka-angka banyaknya itu ada berapa yang dia bisa tuliskan, itu intinya. Jadi berapa bilangan yang bisa ia tuliskan dengan memanfaatkan 4 digit bilangan asli, yaitu 1 atau 2. Nah, cara untuk menyelesaikannya, adik-adik perlu buat 4 buah kotak seperti ini. Masing-masing kotak itu menandakan digit-digit dari, ini adalah satuan, ini satuan, ini tempatnya puluhan, yang ini adalah ratusan, sedangkan yang paling kiri itu adalah ribuan. Jadi 4 buah digit kan otomatis ada keempat-empatnya ini. Jadi dari 4 kolom ini apa yang harus kita tuliskan? Yang harus kita tuliskan adalah banyaknya angka yang mungkin bisa kita letakkan di masing-masing kotak ini. Jadi banyaknya adalah, untuk ribuan dia ada 2 kemungkinannya, kalau bukan 1 atau 2. Jadi kan ada 2 angka ya, 1 atau 2. Berarti kita tuliskan banyaknya angka yang mungkin itu adalah 2. Kemudian untuk ratusan juga sama-sama 1 atau 2, berarti banyaknya 2 ya. Puluhan juga sama, banyaknya 2 karena 1 atau 2. Begitu pula untuk satuan. Sehingga untuk memperoleh banyaknya bilangan yang si Nikmah ini bisa tuliskan, kita tinggal mengalihkan angka-angka di masing-masing kotak ini. Berarti kita tinggal kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya itu adalah 16. Sehingga opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini adalah D16. Jadi ini adalah soal yang cukup mudah. Yang harus kalian perhatikan itu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris ini yang harus kalian biasakan dan kalian hafalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini konsepnya hampir sama kayak tadi di nomor 9. Yang membedakannya di sini adalah tadi itu katanya or atau artinya itu atau. Nah, di sini katanya itu adalah and yang artinya adalah dan. Jadi apa sih bedanya atau dan? Jadi kalau bedanya, kalau dia or atau ketika salah satu digunakan, walaupun tidak keduanya itu tetap berlaku. Tetapi kalau dia dan, keduanya harus ada di bilangan yang sama. Jadi kalau misalkan contohnya, misalkan ada bilangan 1 2 1 1, dia harus memuat kedua unsur itu walaupun hanya satu. Jadi misalkan dia di sini 1211, dia memuat angka 1 dan 2, berarti dia memenuhi persyaratannya, berarti dia memenuhi bilangan yang seperti ini yang ditanyakan di soal nomor 10. Berbeda dengan di nomor 9 tadi. Kalau di soal nomor 9 tadi, kalau misalkan angkanya itu 1 1 1 1, itu enggak apa-apa. Karena katanya itu atau, tidak perlu digunakan keduanya, 1 dan 2-nya ini. Nah, tetapi untuk soal nomor 10 ini tidak berlaku karena tidak memuat angka 2. Adik-adik paham kan? Nah, berarti karena penjelasan itulah yang tidak berlaku untuk soal nomor 10 itu hanyalah angka ini ya, 1111 dan juga 2222. 2222 ini tidak berlaku karena tidak memuat kedua angka tersebut, 1 dan 2. Sehingga dari total banyaknya yang kita dapatkan di soal nomor 9 tadi, itu kan totalnya adalah 16 ya. 16 ini langsung saja kita kurangkan dengan 2 karena ada 2 angka 4 digit yang memuat angka 1 atau 2 yang merupakan bilangan yang tidak memenuhi syarat dari soal nomor 10 ini. Jadi kita langsung kurangkan dan kita peroleh hasilnya itu adalah 14, sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 10 ini adalah 14. Semoga adik-adik paham ya. Nah, itu dia tadi pembahasan part kedua dari soal-soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi kalau misalkan adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.